Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini 4 November 2020 di Pokdakan Sajiwa Usaha Desa Kurungan Nyawa 2 Kecamatan Buai Madang, kita semua bisa bersilaturahmi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, kepada yang terhormat Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuku Timur, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Buai Madang, kepada yang terhormat perangkat desa yang sempat hadir pada hari ini, dan tak lupa kepada yang terhormat para pelaku utama yang sempat hadir pada hari ini, serta juga kepada teman sejawat penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Kuku Timur. Baiklah, saya sampaikan yang utama dan pertama, ucapan syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Balai Riset melalui Balai Riset Perikanan Perairan Umum Pokdakan yang saya dampingi bisa menerima program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa percontohan budidaya ikan patin. Pada kesempatan ini, di percontohan ini kami menggunakan pakan mandiri fermentasi dengan harapan kami bermurah ria tapi berhasil ria. Jadi pada percontohan ini pakan mandiri yang kami gunakan sangat sederhana dan sangat simpel yang bisa mungkin insya Allah kita terapkan bersama-sama. Kalau untuk perbandingan dengan pakan buatan atau pakan jadi mungkin jauh, tapi kita menoleh dulu untuk pakan mandirinya. Baiklah, di materi saya itu ada lokasi percontohan ini yaitu di kelompok Sajiwa Usaha Desa Kurungan Nyawa 2 Kecamatan Buai Madang Kabupaten Kuku Timur. Kelompok ini diketuai oleh Pak Mas Buri, beranggotakan 12 orang yang terbentuk pada tahun 2015 dan sudah berkelas madya. Selanjutnya, pada proses budidaya percontohan ini kami ada beberapa tahapan yang kami lakukan, yaitu mohon izin nanti ini mungkin saya menyampaikan apa yang kami lakukan selama ini di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan atau menjadi referensi bagi para pelaku utama yang di luar dari desa Kurungan Nyawa dan di luar dari kelompok Sajiwa Usaha. Jadi dari proses percontohan ini kami melakukan pembuatan bokasi, penebaran kapur, penebaran bokasi, penebaran benih, dan pembuatan pakan mandiri fermentasi serta sampling pertumbuhan setiap 15 hari sekali. Selanjutnya untuk pembuatan bokasi itu kami lakukan menggunakan beberapa alat dan bahan. Mungkin Bapak Ibu Bapak sekalian sudah paham, ada sebagian kelompok lain yang sudah menggunakan. Jadi ada drum, terpal, cangkul, gayung, ember. Kemudian bahan yang kami gunakan pada pembuatan bokasi ini adalah molase atau tetes tebu, kemudian probiotik. Kita menyampingkan merek ya Pak, karena merek dagang banyak, kita ambil yang terbaik dari merek dagang yang ada. Yang selanjutnya itu dedak dan kotoran. Pada kesempatan ini kami menggunakan kotoran puyuh karena di dekat desa Kurungan Nyawa ini, di desa Terantang Sakti, ada pelaku kita juga yang memiliki usaha puyuh, jadi kita memanfaatkan kotoran puyuh. Jadi pembuatan bokasi ini berfungsi untuk sebagai pemupukan dasar kolam. Jadi kolam itu sebelum kita tebar benih, kita pupuk terlebih dahulu. Pembuatan bokasi ini dilakukan di lokasi, maksudnya terus prosesnya. Proses pembuatan bokasi ini dedak yang sesuai takaran yang sudah ada yang di materi saya. Jadi dedak dihampurkan, dicampur dengan kotoran puyuh tadi, kemudian disiram dengan probiotik. Probiotik ini sebelumnya kita aplikasikan dulu Pak. Jadi dicampur dengan air dan molase,
kita diamkan minimal 2 jam baru bisa kita pergunakan untuk aplikasi dedak dan kotoran hewan. Setelah itu kita ratakan. Kalau ini kemarin kami lakukan di dalam rumah biar tidak terhindar dari hujan. Jadi kami pakai terpal, terus setelah tercampur rata kami ratakan sekitar 10-15 cm dan kami tutup kembali. Setiap pagi kami aduk agar suhu netral dan probiotik yang ada di bahan itu tidak mati. Lanjut. Selanjutnya pada jadwal kami pada tanggal 4 Juni kami melakukan tebar kapur. Sementara pada keesokan harinya kami tebar lokasi yang telah jadi setelah 5 hari yang lalu kami buat, jadi kami tebar. Fungsi tadi sudah saya jelaskan bahwa itu untuk pemupukan dasar agar pakan alami tumbuh di situ ketika ikan atau benih ikan yang kita tebar sudah memiliki pakan siap makan. Jadi fungsi dari pemupukan awal di situ, pemupukan itu tadi utamanya di situ. Terus setelah penebaran benih pada tanggal 15 Juni kami lakukan penebaran benih. Selama 20 hari ikan tidak kami beri makan karena ketersediaan pakan alami itu masih banyak. Jadi selama 20 hari benar-benar mereka makan pakanan alami. Oh ya tadi maaf, 5 hari setelah kita tebar bokasi, saya 3 hari setelah saya tebar bokasi, saya masukkan pakan alami. Waktu itu yang kami tebar yaitu jenis Dabnia Magna yang kami bawa dari Martapura, jadi kami tebar di sini. Selanjutnya setelah tebar benih kita lakukan tadi penebaran benih, kita lakukan sampling setiap 15 hari. Pada bulan Agustus, tepatnya pada usia ikan 20 hari kita pakai pakan alami. Setelah itu kita pakai PS1000 Pak, karena ibaratnya kita starter dulu untuk mempelajari mereka dengan pakan buatan itu. Memang pakan itu pakan buatan tapi dibuat oleh pabrik, bukan buatan kita sendiri. Nah setelah sekitar 10 hari dari itu baru kita perkenalkan si ikan kita dengan pakan mandiri yang kita giling sendiri dalam bentuk lebih kecil seperti itu. Pakan mandiri ini yang kami lakukan adalah pakan mandiri yang difermentasi. Jadi perlakuan sebelum pakan itu dicetak itu kita fermentasi dahulu dengan komposisi dedak dan ikan asin serta probiotik yang telah aktif. Jadi kalau kemarin yang kami lakukan itu sudah menggunakan kita masih menggunakan 31 ya Pak, karena asumsi awal dari kami takutnya nanti pas belum ikannya belum besar pakannya sudah habis gitu. Jadi kami sementara pasti pakai itu. Ini mungkin juga nanti jadi evaluasi kami ke depannya untuk peningkatan dari dosis antara dedak dan pakan. Selanjutnya setelah difermentasi 3-5 hari pakan itu digiling menjadi pakan giling. Kebetulan kami cuma diamin-aminkan Pak, tidak kami jemur di luar karena kita takut akan ada penurunan kadar proteinnya, jadi kita cuma amin-aminkan ke dalam. Jadi setelah itu dari mulai Agustus hingga saat ini kami menggunakan pakan mandiri yang telah difermentasi. Dari hasil sampling yang kami lakukan, pertumbuhan ikan itu pada 15 hari sekali. Kalau untuk panjang rata-rata itu sekitar 1-2 cm pertumbuhan panjangnya. Kalau berat berkisar antara paling tinggi di kisaran 30-an gram. Jadi mungkin bisa dilihat di tampilan terakhir. Dan posisi terakhir kami sampling kemarin sudah ada yang 360, ada juga yang 390 gram. Tapi kalau kami lihat di kasat mata ya Pak ya, saat kami kasih makan itu nampak sih 1-2 yang memang sudah ada yang besar, tapi kita belum tahu persis berapa tonase yang ada di dalam perairan itu. Mungkin untuk penutupnya perlu ada kajian atau tindak lanjut yang perlu kita lakukan Pak Arif untuk anuan kita bersama, keberhasilan kita bersama, yaitu mungkin kita harus menguji proksimat dari pakan fermentasi yang kita buat agar kita bisa lebih
lebih yakin menyampaikan apa maksudnya hasil yang didapat itu akan lebih kentara karena protein yang kita tampilkan bisa kita tampilkan gitu seperti pakan buatan yang kita beli di pabrik selama ini. Terus komposisi pakan itu juga mungkin perlu kita uji ulang lagi komposisi berapa yang lebih bagus untuk pertumbuhan ikan. Terus percontohan ini insya Allah Pak akan tetap kami lanjutkan pada tahun berikutnya atau musim berikutnya dengan apa maksudnya setelah urusan semuanya selesai modal akan kami lanjutkan kembali Pak. Jadi kita akan mengetahui untuk berikutnya mungkin ada modif dikit ilmu baru Pak. Nanti kalau ada masukan dari pemateri selanjutnya dari Balai Jambi gitu ya nanti kan. Terus ini mungkin harapan saya kepada khususnya Pokdakan Sajiwa Usaha terus semangat, terus berinovasi, kita mencari yang termurah, menghasilkan yang termahal. Saya berharap ada peningkatan pendapatan di antara pelaku utama yang ada, khususnya ini Sajiwa Usaha dan pada umumnya pelaku utama yang telah hadir pada hari ini di sini. Terus kami mohon perkenan juga nanti kepada pelaku utama yang lainnya dicoba-coba. Karena kalau tidak coba tidak tahu Pak. Dicoba-coba kalau memang itu bagus di wilayah Bapak, mohon dikembangkan. Tapi kalau kira-kira merugikan, tidak usah lah Pak. Tidak usah ditiru. Pakailah ilmu Bapak dewek karena ilmu Bapak tuh kayaknya lebih berkembang dibanding ilmu kami seperti itu. Jadi ini mungkin harapan sedikit dari saya dan ucapan kembali terima kasih kepada Kementerian melalui Balai Riset Pak. Kami bisa melakukan ini. Dan mohon maaf jika selama pelaksanaan percontohan ini mungkin di sana sini ada kekurangan, yang jelas banyak kekurangan Pak. Kami mohon maaf untuk pembelajaran kami lebih lanjut. Karena yang pertama, biasanya pertama itu grogi Pak. Jadi grogi mohon koreksi dari seluruh lini, dari pihak pengambil kebijakan, dari pelaku utama yang mungkin punya ilmu lebih tinggi dibanding kami siap untuk menerima masukan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.